Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Kiria, NIM 180250502075, jurusan Teknik Informatika B, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau Human Resources Information System oleh dosen Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat. Perkembangan yang pesat tidak hanya teknologi perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi metode komputasi juga ikut berkembang. Setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkat manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information System. Apa itu sistem informasi manajemen sumber daya manusia? Sistem informasi sumber daya manusia adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam sistem, dan pengurangan yang sesuai dengan penyesuaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji terakhir. Selanjutnya, yaitu penggunaan sistem informasi sumber daya manusia dapat digunakan dalam perencanaan dan analisis sumber daya manusia, kesetaraan dan pekerjaan kepegawaian, pengembangan kompetensi dan tunjangan kesehatan, keselamatan dan keamanan hubungan karyawan dan buruh, peningkatan secara dramatis dalam penggunaan internet telah membangkitkan baik kemungkinan maupun kekhawatiran profesional sumber daya manusia itu sendiri, terutama ketika membangun intranet dan ekstranet. Intranet adalah sebuah jaringan organisasional yang beroperasi melalui internet, sedangkan intranet yaitu jaringan terhubung antara dengan internet yang memberikan karyawan akses pada informasi yang disediakan oleh eksternal, diantaranya papan buletin, akses data, kesualaian karyawan, dan hubungan yang diperpanjang. Dalam suatu perusahaan, untuk mengambil suatu keputusan, manajer harus memenuhi karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama itu tepat waktu. Informasi yang disajikan kepada pemakai harus dilakukan dengan baik dan benar, dan harus up to date, serta diterapkan pada waktu yang layak dan tepat waktu.
Yang kedua, akurat. Informasi yang dibutuhkan pemakai harus memenuhi tingkat akurasi atau ketepatan yang tinggi, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Yang ketiga, ringkas. Manajer dapat menerapkan informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang keempat itu relevan. Manajer harus mendapatkan hanya informasi yang dibutuhkan pada situasi tertentu. Yang kelima, komplit. Manajer harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, penghentian. Dan yang keempat yaitu administrasi tunjangan. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen sumber daya manusia merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti perekrutan, penerimaan, pendidikan, pelatihan, manajemen data, penghentian, dan administrasi tunjangan. Sumber daya manusia itu adalah faktor produksi yang kompleks apabila dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Karena manusia memiliki kemauan, keinginan, cita-cita, dan emosi. Selanjutnya yaitu arus sumber daya personil. Model sistem informasi sumber daya manusia perencanaan awal harus memasukkan sebuah model keseluruhan yang akan menggambarkan masukan-masukan, transformasi, dan keluaran-keluaran yang diharapkan dari sebuah sistem itu sendiri. Selanjutnya, model sistem informasi sumber daya manusia, yaitu sistem informasi sumber daya manusia memperoleh data-data dari sumber yang lain. Data-data yang masuk yaitu berasal dari sumber internal atau informasi akuntansi subsistem penelitian sumber daya manusia, dan sumber eksternal yaitu subsistem intelijen sumber daya manusia atau Human Resources Information System. Selanjutnya yaitu kegunaan sistem informasi sumber daya manusia. Kegunaannya yaitu perencanaan dan analisis sumber daya manusia, yaitu perencanaan analisis sumber daya manusia itu sendiri. Untuk merancang sistem informasi sumber daya manusia yang efektif, karena pakar menyarankan pertanyaan melalui data yang harus dimasukkan dalam peran ini sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan secara langsung kepada pihak manajer. Selanjutnya, kegiatan utama sumber daya manusia. Kegiatan utamanya yaitu yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya pengembangan sebagai peningkatan keterampilan kerja, peningkatan kemampuan kerja yaitu atau keterampilan kerja dapat dilakukan internal maupun eksternal. Pendidikan dan pelatihan digunakan untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang tepat dan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, memberikan informasi kepada pegawai sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dari pegawai tersebut.
Selanjutnya, karakteristik sistem informasi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama yaitu haruslah dirancang untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, dan yang kelima lengkap atau komplit. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Komponennya yaitu komponen sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari sistem input dan output sumber daya manusia serta database sumber daya manusia. Mungkin hanya itu yang materi yang saya bawakan hari ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.